Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi materi kita. Di sini saya akan menjelaskan bab selanjutnya yaitu hipotesis penelitian. Nah, apa itu hipotesis? Nah, kita tahu bahwa pengertian dari hipotesis itu sendiri adalah suatu jawaban atau dugaan sementara dari seorang peneliti yang masih harus diuji kebenarannya. Sehingga kita nanti membutuhkan yang namanya pengujian hipotesis untuk mengetahui apakah dugaan sementara atau hipotesis yang dibuat oleh seorang peneliti itu diterima atau ditolak. Sehingga kalau kita sudah tahu hasilnya diterima atau ditolak, nanti kita bisa mengambil suatu keputusan manajemen. Nah, sehingga ketika melakukan penelitian itu kita butuh untuk merumuskan hipotesisnya terlebih dahulu. Setelah nanti kita melakukan pengujian hipotesis, nanti kita akan memperoleh hasil menerima atau menolak dari hipotesis tersebut. Jadi hipotesis penelitian yang dibuat oleh peneliti tadi, kita akan mengetahui hasilnya untuk diterima atau ditolak setelah dilakukan pengujian hipotesis. Ketika hipotesis itu diterima, bukan berarti hipotesis itu benar, tetapi tidak cukup bukti untuk menolak hipotesis tersebut. Sebaliknya, ketika hipotesis itu ditolak, bukan berarti hipotesis itu salah. Namun, peneliti tidak cukup bukti untuk menerima hipotesis tersebut. Kemudian kita tahu dulu bahwa konsep dari hipotesis itu sendiri adalah bahwa hipotesis harus bisa mengekspresikan suatu fenomena, suatu kejadian dari suatu variabel yang kita ingin teliti atau suatu hubungan dari dua variabel. Kemudian hipotesis itu juga harus jelas, artinya tidak memiliki makna yang ambigu atau dua makna ganda. Kemudian hipotesis itu juga harus dapat diuji secara empiris. Selanjutnya, kita kenalan dulu dengan jenis bentuk-bentuk dari hipotesis. Ada 3 bentuk hipotesis. Yang pertama yaitu hipotesis penelitian atau disingkatnya adalah HA. Ini adalah hipotesis yang dibuat oleh peneliti. Jadi peneliti sebelum melakukan penelitian pasti sudah punya dugaan sementara yang dianggap benar. Nah, itulah nanti yang disebut sebagai hipotesis penelitian atau disingkat dengan huruf HA. Kemudian kalau H0 ini adalah hipotesis yang isinya bertolak belakang atau berkebalikan dari isi hipotesis penelitian atau HA-nya. Di sini dicontohkan, kalau peneliti punya dugaan bahwa ada hubungan antara tingkat pengangguran dan tingkat kriminalitas, maka isi dari HA0-nya pasti kebalikannya, tidak ada hubungan. Kalau di sini bilang ada pengaruh, berarti di sini selalu tidak ada pengaruh. Kalau di sini lebih besar, di sini lebih kecil. Jadi H0 itu selalu berkebalikan isinya dari HA atau hipotesis penelitian yang dibuat oleh peneliti. Selanjutnya kita ada hipotesis statistik. Jadi nanti kita notasikan kalimat hipotesis ini menjadi sebuah model statistik. Nah, ini adalah alasan kenapa tadi kita sebutkan ketika hipotesis itu diterima, bukan berarti hipotesis itu benar, tetapi seorang peneliti tidak cukup bukti untuk dapat menolak hipotesis tersebut. Kenapa? Karena ketika kita melakukan penelitian, kita tidak bisa memeriksa seluruh populasi. Itu. Jadi ketika kita misalnya meneliti, kita bilang ada pengaruh tingkat pengangguran terhadap tingkat kriminalitas di Indonesia tadi ya. Nah, apakah kita meneliti seluruh rakyat Indonesia yang sudah melakukan kriminalitas dan juga yang statusnya pengangguran? Kan enggak, sehingga kita tidak bisa langsung menganggap hipotesis itu benar, tetapi kita ketika sudah melakukan penelitian dan hasilnya adalah ada hubungan antara tingkat pengangguran terhadap tingkat kriminalitas, maka maksudnya adalah kita tidak memiliki cukup bukti untuk menolak
hipotesis tersebut. Karena kita tadi ya keterbatasan tidak bisa memeriksa atau meneliti seluruh populasi. Jadi nggak mungkin juga kita meneliti 260 juta jiwa ya. Siapa yang menganggur, kemudian siapa yang melakukan kriminalitas gitu. Jadi kita biasanya ketika melakukan penelitian, kita diperbolehkan untuk mengambil sampel secara acak ataupun nanti menggunakan teknik purposive sampling yang bisa kita tentukan kriteria-kriterianya. Kemudian kita kenalan dengan jenis hipotesis penelitian. Jadi ini dilihat dari isinya ya, kita bisa tahu itu jenisnya hipotesisnya deskriptif, komparatif, atau asosiatif. Jadi kalau hipotesis deskriptif berarti isinya mendeskripsikan, menggambarkan. Contohnya misalnya di sini disiplin kerja PNS sangat tinggi. Rata-rata mahasiswa UMK nilai statistiknya sangat tinggi misalnya. Rata-rata mahasiswa UMK setelah lulus bekerja sebagai wirausaha misalnya. Nah, itu adalah deskriptif. Kemudian kalau komparatif berarti isi dari hipotesisnya menggambarkan suatu perbandingan. Jadi menunjukkan pembandingan, perbedaan. Misal di sini kita memiliki hipotesisnya mengatakan ada perbedaan kemampuan bahasa asing lulusan SMA swasta dan SMA negeri. Misalnya lagi kita pengen membandingkan ada perbedaan kinerja dosen PNS dan dosen swasta. Misal ada perbedaan antara mahasiswa UMK dan mahasiswa STAIN misalnya. Nah, kalau isinya adalah pembandingan, berarti ini maksudnya jenisnya adalah hipotesis komparatif. Kemudian kalau sifatnya ada hubungan, berarti nanti jenisnya adalah hipotesis asosiatif. Misal ada hubungan tadi antara tingkat pengangguran terhadap tingkat kriminalitas, ada pengaruh antara tingkat suku bunga terhadap harga saham misalnya. Nah, ini maksudnya adalah asosiatif atau hubungan. Kemudian nanti asosiatif itu dibagi 3 jenis ya. Jadi hubungannya nanti ada hubungan secara simetris, hubungan sebab akibat, atau hubungan interaktif. Nah, ini bisa dibaca sendiri untuk perbedaannya. Selanjutnya langsung kita belajar cara merumuskan dan menguji hipotesis. Yang pertama kita rumuskan. Jadi baik hipotesis secara kalimatnya maupun secara model statistiknya ini. Jadi misalnya tadi kita bilang ada hubungan tingkat pengangguran terhadap tingkat kriminalitas. Berarti HA0-nya selalu bertolak belakang dengan isi HA-nya. Berarti di sini tidak ada hubungan. Kemudian kalau dirumuskan dalam model statistik, HA, R ini menggambarkan hubungan ya, karena korelasi seringkali dinotasikan dengan huruf R. Kita tulis sama dengan 0, artinya ada hubungan. Kalau tidak ada hubungan berarti tidak sama dengan 0. Kemudian yang kedua, kita tentukan tingkat risiko kesalahannya, errornya atau alfanya. Itu sama ya, sinonim kalimatnya. Nah, itu kita boleh menentukan sendiri seorang peneliti. Biasanya di ilmu sosial kita tentukan sebesar 5%, yang artinya bahwa 95% itu tingkat kebenarannya, tingkat signifikansi dari hasil penelitian yang kita peroleh tadi. Artinya berarti errornya, tingkat kesalahan yang ditolerir adalah sebesar 5%. Semakin kecil semakin baik, artinya semakin tingkat kebenarannya tinggi atau tingkat kesalahannya kecil. Yang ketiga adalah menentukan uji statistiknya. Jadi kita gunakan metode sesuai dengan masalah yang kita hadapi dan juga dengan jenis data yang kita gunakan. Jadi misalnya tadi kita pengen melihat ada hubungan atau tidak, berarti metodenya adalah analisis korelasi. Kalau pengen tahu ada pengaruh atau tidak, berarti nanti kita pakai metodenya analisis regresi. Selanjutnya kita tentukan juga di sini kaidah pengujiannya ya. Nah, kaidah pengujiannya inilah nanti yang menentukan apakah hipotesis kita diterima atau ditolak. Jadi HA0 diterima berarti HA-nya ditolak atau hipotesis penelitiannya ditolak. Kalau HA0-nya diterima itu ketika apa? Ketika T tabel lebih kecil dari T hitung lebih kecil dari T tabel.
Atau di sini H0-nya ditolak ketika T hitungnya lebih besar dari T tabelnya. Nah, ini salah satu aja yang diingat, sama aja maknanya. Jadi yang gampang aja ini ya. H0 ditolak ketika T hitung lebih besar dari T tabel. T hitung nanti kita hitung menggunakan rumus, dan T tabel nanti kita lihat dari tabel T. Ketika yang sudah kita hitung lebih besar, T hitungnya lebih besar dari T tabel, maka H0-nya ditolak. Kalau H0 ditolak, berarti HA diterima, yang artinya hipotesis penelitian yang dibuat peneliti diterima. Nah, ini nanti ya kita bandingkan itu untuk mengetahui hasilnya. Setelah itu kita buat keputusannya untuk kepentingan manajemen. Nah, dalam melakukan pengujian hipotesis, kita mengenal nanti ada beberapa bentuk. Yang pertama yaitu hipotesis direksional. Ini adalah untuk hipotesis yang arahnya sudah jelas ke kiri atau ke kanan, atau disebut juga sebagai hipotesis langsung. Nah, hipotesis direksional yang pertama ini yaitu uji satu arah pihak kiri. Jadi nanti daerah penolakannya ada di daerah sebelah kiri. Ini alfanya, kemudian nanti kita lihat nilai dari T hitungnya. Nilainya kalau di sini berarti nanti H0-nya ditolak, kalau di sini berarti H0-nya diterima atau H-nya ditolak. Itu. Nah, di sini kita bisa tahu itu pihak kiri atau pihak kanan dari mana? Dari bunyi kalimat hipotesis operasional atau hipotesis penelitiannya. Jadi ketika hipotesis operasionalnya bilang paling rendah atau sama dengan 70%, berarti ini dia bilang motivasi kerja PNS paling rendah atau sama dengan 70%. Berarti kan angka 70% ini adalah angka paling rendah, yang artinya motivasi kerja PNS berarti angkanya lebih dari 70%. Karena ini paling rendah, sehingga ketika ditulis dalam mode statistik P lebih dari 70%. HA ini adalah hipotesis penelitiannya, mengatakan bahwa motivasi kerja PNS paling tinggi 70% dari nilai idealnya, paling tinggi berarti ini angka tertingginya, berarti nanti motivasinya kurang dari 70%. Sehingga di sini P-nya kurang dari 70% karena dia bilangnya paling tinggi 70%, otomatis nilainya pasti lebih rendah dari 70%. Jadi kalau di sini kita ambil salah satu aja ya, kita melihat cirinya salah satu aja, H0 atau HA-nya. HA ini berarti yang dibuat oleh peneliti. Kalau H0 berarti otomatis menyangkal atau kebalikan dari isi HA-nya. Kita ambil salah satu aja. Kalau misalnya kita ambil H0-nya, berarti kita ingat-ingat ketika isi kalimat dari H0-nya berbunyi paling rendah 70%, paling sedikit 70%, atau lebih besar dari 70%. Artinya angkanya lebih tinggi ya. Jadi ini adalah angka terendahnya, maka dia disebutnya nanti sebagai uji satu arah pihak kiri. Gitu. Sebaliknya kalau H0-nya menyebutkan paling tinggi, paling banyak, berarti nanti angka itu adalah angka maksimalnya, yang artinya nilainya berarti kurang dari angka tersebut. Nah, ini H0-nya kurang dari 70%. Jadi kita lihat aja, kalau H0-nya kurang dari, maka ini adalah uji satu arah pihak kanan. Tapi kalau H0-nya lebih dari 70%, maka dia adalah uji pihak kiri. Jadi gampangnya lihat di sini aja. Kalau kita sudah bisa menuliskan hipotesis model statistiknya dengan benar arahnya berdasarkan dari kalimat hipotesisnya, maka kita bisa langsung menentukan ini daerahnya penolakan H0-nya di sebelah kiri atau sebelah kanan. Jadi kita lihat aja ketika H0-nya lebih dari, maka di sini dia adalah uji satu arah pihak kiri. Tapi kalau H0-nya adalah kurang dari, berarti ini adalah uji satu arah pihak kanan. Nah, nanti daerah penolakannya ada di sini.
Jadi kalau nanti ini nilai alfanya ya, nanti alfa dan n-nya kita cari untuk menghitung nilai T tabel. Dan T hitung kita cari nanti menggunakan rumus matematis. Ketika T hitungnya ada di sini angkanya, artinya dia lebih besar dari nilai T tabel, maka dia keputusannya adalah menolak H0. Tapi kalau nanti nilai T hitungnya kok lebih kecil dari nilai T tabelnya di sini, berarti keputusannya adalah menerima H0. Itu maksudnya. Nah, kemudian jenis yang kedua, bentuknya adalah hipotesis non-direksional atau dia hipotesis tak langsung, di mana kalimatnya nanti tidak menunjukkan arah tertentu. Misalnya di sini contohnya adalah rata-rata, atau nanti juga untuk jenis hipotesis asosiatif dan komparatif. Tadi ya contoh ada hubungan, ada pengaruh, ada perbedaan, itu berarti belum menunjukkan arah tertentu atau dia masuknya adalah bentuk hipotesisnya non-direksional atau uji hipotesis dua arah, sehingga nanti dia punya daerah penolakannya dua, sebelah kanan dan sebelah kiri. Nanti untuk nilai alfanya, nilai errornya dibagi dua karena dia daerah penolakannya ada dua. Nah, di sini dicontohkan misalnya PT ABC mampu memproduksi mesin boot dengan kecepatan rata-rata 300 km per jam. Ini adalah kalimat dari peneliti, dugaan sementara seorang peneliti, atau disebutnya adalah hipotesis penelitian. Berarti ini udah otomatis bunyi dari HA-nya. H0-nya berarti kebalikan dari HA-nya. Kalau di sini dia bilang mampu, berarti di sini dia bilang tidak mampu. Hipotesis statistiknya nanti kita buatnya berarti sama dengan tidak sama dengan. Kalau kurang dari lebih dari berarti itu tanda dari hipotesis direksional atau satu arah. Kalau dua arah dia berarti nanti selalu sama dengan tidak sama dengan karena dia belum punya arah. Belum tahu arahnya ke kanan atau kiri, atau di sini dia dua arahnya. H0-nya bilang tidak mampu sehingga ditulisnya tidak sama dengan 300, HA-nya bilang mampu sehingga ditulisnya 300. Nah, ini untuk notasinya dinotasikan dengan huruf Pi atau rata-rata. Nah, ini untuk contoh hipotesis non-direksional. Selanjutnya nanti kalian coba ini tentukan dulu jenis hipotesisnya ya. Berarti kalau di sini contoh soal nomor 1 ada hubungan. Nah, ini jenis hipotesisnya asosiatif, deskriptif, atau komparatif. Setelah itu rumuskan hipotesis dalam bentuk kalimat dan dalam bentuk model statistik. Jadi dalam bentuk kalimat otomatis ini semua adalah pernyataan dugaan sementara dari peneliti atau hipotesis penelitian HA. Ini adalah bunyi dari HA. HA0-nya berarti kalian bikin bertolak belakang dari isi HA-nya. Setelah itu kalian rumuskan model statistiknya, lebih dari kurang dari sama dengan tidak sama dengan. Nah, setelah itu kalian bisa menentukan daerah penolakan HA0-nya ada di sisi kiri atau sisi kanan atau dia dua arah. Nanti kalian gambarkan sesuai dengan contohnya tadi, loncengnya, daerah penolakan H0-nya ada di kanan atau ada di kiri atau dia dua arah gitu. Oke, makasih.